Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar kalian penghobi elektronik? Mudah-mudahan kalian selalu sehat. Di kesempatan kali ini saya akan coba membuat sebuah eksperimen tentang sebuah joule-tip. Jadi ini berdasarkan request teman kita dari Bang Abdul Rahman. Bang, jika berkenan untuk selingan, coba buat joule-tip dan analisa kenapa satu baterai 18650 dan trafo kecil charger HP bisa menghidupkan lampu AC 10 watt semalaman. Demikianlah komentar teman kita. Setelah itu saya coba mencari referensi dan beberapa skema di internet. Setelah saya menemukan yang pas, kemudian saya rakit dan inilah hasilnya. Dengan satu baterai 18650 buah, kita bisa menghidupkan lampu AC 220 volt. Tapi terangnya tidak maksimal deh, semaksimal kita menggunakan listrik AC ya, dari PLN. Jadi penampakannya seperti ini rakitan joule-tipnya. Ada trafo, kemudian resistor, kapasitor dioda, dan transistor tipe NPN, kemudian juga ada elko. Jadi sangat simpel dan sederhana. Jadi saya bikin dua, saya coba buat perbandingan, dan hasilnya ya lumayanlah untuk menghidupkan lampu 5 watt seperti ini. Kemudian untuk perakitan joule-tip kita memerlukan trafo ya, trafo perit dari bekas charger handphone. Tentunya ini berfungsi sebagai induktor nanti. Nah, yang saya rakit ini saya menggunakan trafo bekas charger handphone Asus. Jadi trafo ini ada 2 biji dan keduanya telah saya buat dan menyala. Kemudian ini adalah trafo bekas charger dari Sentar sebesar 5 volt juga. Selanjutnya ini trafo bekas switching komputer untuk trafo dari PSB yang 5 voltnya itu. Selanjutnya ini trafo dari charger Nokia yang lama. Jadi ini semua bisa kita gunakan ya. Yang penting dia bekas trafo charger 5 volt. Nah sekarang pada konten ini kita sudah menggunakan penerangan lampu joule-tip keduanya. Satu lampu 5 watt dan satu itu lampu berapa watt ya? 15 watt ya. Jadi memang beda terangnya. Nah sekarang kita akan coba sedikit coret-coret lah. Gimana sih sebenarnya sistem dari kerja joule-tip? Nih, jadi sekarang saya coba gambar dulu untuk skematiknya. Dan untuk skematik itu banyak di internet ya. Jadi tinggal sesuaikan saja dengan selera kita. Jadi kalau menurut hemat saya demikian ya. Ini begini ya kawan. Ketika rangkaian joule-tip ini dikasih baterai, maka arus itu akan bergerak menuju kuil dan menuju resistor. Jadi yang menuju resistor ini kita anggap mempunyai nilai tekanan sebesar 1 kilo ohm. Kemudian untuk arus yang mengalir ke kuil ini dia agak sedikit lebih cepat karena dia tidak mempunyai tekanan. Kemudian sampai di kolektor dia itu berhenti. Karena apa? Karena transistornya belum aktif. Jadi kemudian untuk mengaktifkan transistor ini maka dia harus mendapatkan arus plus ya. Arus plus yang melalui dari resistor ini agak sedikit perlahan ya. Karena ada nilai hambatan. Jadi nilainya plus sehingga kolektor dan emitor ini agak sedikit terbuka. Sehingga terbuka, maka arus ini akan menghasilkan induksi. Nah, dari gulungan primer ini akan menginduksikan ke gulungan sekunder yang arusnya itu akan menyuntik lagi ke basis. Sehingga ada peningkatan arus di basis dan kolektor dan emitor ini terhubung secara total. Sehingga di gulungan primer akan menghasilkan induksi yang lebih besar lagi. Yang bisa menginduksikan ke gulungan sekunder dan menghasilkan arus AC. Untuk menghidupkan lampu 220 volt berupa lampu LED tadi ya. Jadi lampu LED itu akan menyala. Nah selanjutnya kawan, apa yang akan terjadi ketika lampu ini sedang hidup ya? Arus yang mengalir ke gulungan primer ini menuju kolektor dan emitor. Ini yang hidup karena transistornya aktif secara total ya, full total. Arus yang di 1 kilo ohm menuju basis ini akan tersedot, hilang di sini. Jadi transistor ini tidak aktif karena basisnya tidak mendapatkan plus, sehingga kolektor dan emitor itu terbuka. Dan arus yang induksi yang ada pada gulungan primer ini akan mengecil arus induksinya. Sehingga lampu ini akan mati karena nilai induksi pada primer sudah mengecil. Selanjutnya arus yang mengalir lagi melalui resistor 1 kilo A menuju basis ini plus, maka transistor ini akan aktif. Kemudian akan memberikan induksi pada primer dan sekunder yang akan menyuntik basis lagi.
sehingga transistor ini aktif total dan memberikan induksi yang lebih besar pada gulungan primer, sehingga pada gulungan sekunder akan bisa menghidupkan lampu. Ya. Kemudian untuk gulungan primer yang seperti ini kan langsung nyedot tuh. Jadi arus yang menuju basis itu akan hilang, sehingga transistor ini akan off. Lampu ini akan padam karena arus induksinya mengecil. Demikianlah siklusnya, on off terus. Nah, jadi dari pergerakan on off ini dia akan menghasilkan arus AC. Jadi gelombang on setengah ya. Ini gimana? Ini arus on, kemudian ke bawah off, terus on, bawah off. Jadi gelombangnya seperti itu. Cuman dia tidak nampak oleh mata karena memang kecepatannya sangat tinggi ya. Mungkin dalam 1 detik bisa 3000 kali. Coba ulang lagi ya kawan. Jadi rangkaian jultip ketika kita kasih baterai, maka arus itu akan mengalir pada gulungan primer dan akan mengalir pada resistor 1K yang menuju basis. Arus yang menuju gulungan primer ini agak sedikit lebih cepat, cuman dia mentoknya sampai di kolektor saja. Kenapa? Karena transistornya belum aktif. Untuk mengaktifkan transistor, arus dari resistor 1 kilo ohm ini lah yang akan mengaktifkan transistor, nilainya plus. Disuntikan ke basis sehingga kolektor ke emitor ini akan terhubung, kemudian akan menghasilkan induksi pada gulungan primer, yang mana hasil induksi ini akan diinduksikan di gulungan sekunder, yang mana arusnya ini akan menyuntik lagi ke basis transistor sini, sehingga di basis transistor ada peningkatan arus sehingga kolektor emitor akan terhubung secara penuh, sehingga di gulungan primer akan menghasilkan induksi lebih besar, kemudian yang akan menginduksi gulungan sekunder sehingga dapat menyalakan lampu. Inilah siklus pertamanya ini. Ini saya coba buat gambar baru lagi lah. Ini gambar hancur berantakan semua. Jadi ini kapan transistor matinya kan begitu. Ya, pada siklus yang kedua. Ketika transistor ini terbuka secara penuh, maka arus yang mengalir dari sini akan deras sekali menuju kolektor ke emitor ini. Karena kolektor ke emitor terhubung secara penuh, maka arus di sini akan deras. Sehingga arus yang mengalir pada resistor 1K yang menuju basis ini akan tersedot. Akan hilang nilai plusnya pada basis. Karena basis kehilangan plus, maka transistor ini akan tidak aktif. Transistor tidak aktif, otomatis kolektor emitor itu terputus, sehingga arus yang mengalir pada gulungan primer ini hanya berhenti pada kolektor. Induksi yang ada pada di sini, gulungan primer tadi, itu akan mengecil dan hilang. Lampu akan padam. Kenapa tidak nampak padamnya? Karena siklusnya ini terlalu cepat ya. Jadi mata kita tidak bisa menangkapnya. Nah, demikianlah siklusnya. Terus setelah ini transistor mati, arus hanya mentok sampai kolektor. Kemudian arus akan kembali lagi mengalir pada resistor 1 kilo ohm menuju basis. Kolektor emitor membuka sedikit, sehingga terjadilah induksi pada gulungan primer ini. Kemudian induksi pada gulungan primer ini akan menginduksikan pada gulungan sekunder, sehingga arus akan mengalir pada basis transistor, sehingga transistor ini akan lebih jenuh kalau bahasa anak sekolahannya ya. Sehingga kolektor ke emitor itu akan tertutup secara penuh. Sehingga arus ini yang mengalir akan semakin lebih besar dan akan menghasilkan nilai induksi juga yang lebih besar dari gulungan primer ini. Sehingga hasil induksi tadi yang lebih besar akan menginduksikan pada gulungan sekunder ini, sehingga gulungan sekunder ini pun akan menerima induksi yang lebih besar sehingga bisa menghidupkan lampu LED. On off di sini. Harusnya kalau kita punya osiloskop, kita ukur di sini, maka dia akan ada gelombang di sini. Berbentuk gelombang AC lah seperti itu, sehingga dia bisa menyalakan lampu. Inilah ya siklusnya. Terus sampai demikian. Menurut analisa abal-abal saya lah. Kurang dan lebihnya saya mungkin ada nanti senior-senior kita yang akan memperbaikinya lah. Baiknya kalau ingin jatuh lampu kita coy.
bisa dikoreksi, tapi kalau di kolom komentar itu agak susah ya. Kita kan lebih baik dibuat video dan kirim linknya di kolom komentar. Nah, demikian. Itu akan lebih mudah kita mencernanya sebagai pemula-pemula seperti kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat ya. Jadi tentunya Jultip ini sangat bermanfaat di waktu kita mati lampu. Tentunya. Bagaimana kalau tidak? Coba ya. Coba saya perhatikan. Gelap nih. Nah, tidak ada penerangan. Saya tidak pakai lampu itu. Tidak pakai lampu yang biasa saya gunakan itu. Lampu apa namanya? Lighting ini. Saya hanya pakai lampu buat Jultip buatan saya. Demikian dulu konten kita pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam sehat untuk kalian. Saya Yurus Elektro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.